Terus kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita mulai ngobrol-ngobrol ini tadi? Alhamdulillah, itu insya Allah saya merasa lebih apa ya, lebih ada harapan lagi, ada semangat lagi untuk menangani anak tersebut. Mungkin saya emang harus lebih aware lagi sama anak tersebut, komunikasi lagi dengan orang tua lebih intens, dengan kepala sekolah dan teman sejawat lagi lebih. Jadi pada intinya kita kolaborasinya kerjasama baik dengan orang tua juga dengan rekan Jawa dan juga atasan. Iya, semua demi perkembangan anak. Iya. Apa yang kita lakukan kan semuanya juga demi anak ya Bu ya. Semoga orang tuanya bisa menerima dan Amin. juga ada perkembangan selanjutnya. Iya. Jadi anak-anak bisa belajar dengan baik bersama teman-teman. Iya, gitu ya Bu ya. Kalau misalnya untuk kedepannya nanti ya Bu, kita bisa buat janji mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan kalau mungkin ada perubahan, saya kan juga ingin ya Bu ya, tahu kira-kira langkah yang diterapkan Bu Aliyah ini ada perkembangannya apa tidak. Saya berharap ada perkembangan ini Bu, semoga saja ya. Oke. Semangat ya Bu Aliyah ya. Semangat. Oke, terima kasih Terima kasih ya Bu Fitri, ya Allah, sama-sama sudah membantu menyemangati saya mencari solusi untuk anak tersebut. Ya, sama-sama belajar kita Bu. Iya, terima kasih sekali ya Bu Fitri. Sama-sama. Baik, Bu Fitri dan Bu Alia sudah melakukan percakapan coaching. Saya mendapatkan beberapa hal, masukan, kemudian ada saran juga untuk Bu Fitri utamanya sebagai coach. Dari Alur Tirta untuk yang pertama tujuan sudah jelas di situ bahwa tujuannya adalah untuk bisa memberikan solusi terhadap siswa Bu Alia yang memerlukan kebutuhan khusus atau ABK. Kemudian untuk identifikasi tadi sudah dilakukan bahwa ada beberapa hal yang memang harus menjadi penekanan untuk pemecahan solusinya. Kemudian untuk rencana aksi tadi juga dari Bu Alia sudah memaparkan melalui pertanyaan dari Bu Fitri bahwa ada rencana-rencana ke depan yang sifatnya itu solutif sehingga nanti akan dilaksanakan baik itu melalui literasi, kemudian mendapatkan bimbingan atau masukan dari orang-orang yang kompeten baik itu di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, itu saya kira sudah bagus. Kemudian juga tadi yang belum muncul adalah komitmen. Jadi komitmen itu perlu setelah nanti rencana aksi dilontarkan, nanti perlu komitmen. Jadi mulai kapan, kemudian nanti kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menjalankannya secara kontinu sehingga nanti hasilnya akan bisa maksimal untuk bisa memberikan perubahan yang signifikan terhadap perilaku anak, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, ini harus dijelaskan secara rinci tentang bagaimana tanggung jawabnya atau komitmennya ya, komitmen dari koji. Kemudian untuk selebihnya sudah cukup bagus, percakapan, kemudian ekspresinya juga sudah bagus, kelihatan natural begitu dengan tanpa terpaku pada konsep apapun, jadi mengalir secara natural, itu yang sangat bagus dan bisa dikembangkan, dipertahankan untuk di percakapan coaching berikutnya. Itu yang saya amati dari proses pembicaraan coaching yang sudah dilakukan. Nah, untuk itu nanti lembar observasi ini saya serahkan kepada Bu Fitri dan juga Bu Alia untuk bisa berkoordinasi atau berkolaborasi untuk menuliskan beberapa poin-poin penting yang ada di lembar observasi ini untuk kemudian saya jadikan sebagai acuan dalam posisi saya sebagai observer. Saya kira seperti itu. Ada yang ingin disampaikan mungkin baik dari Bu Alia atau Bu Fitri? Mungkin dari saya ya Pak ya. Untuk kompetensi Pak, itu kadang dari saya sendiri sebagai coach itu untuk menggali kompetensi dari seorang coach itu kadang saya agak kesulitan Pak, karena itu kadang saya menjumpai, mungkin ini dari Bu Alia tidak ya Pak ya,
Tapi untuk melakukan pada rekan sejawat itu kadang saya menjumpai untuk menggali kompetensi, untuk meningkatkan potensinya dia. Itu kadang dia itu tidak tergiring untuk memunculkan ide, tapi malah munculnya pertanyaan minta solusi pada saya. Nah, itu kira-kira salah di saya, atau mungkin saya menggalinya kurang kreatif, atau bagaimana Pak keterampilan coachingnya yang diasah ke berikut? Menurut saya lebih pada kemampuan bertanya yang nanti bisa berimbas sebagai satu bentuk respon dari coaching untuk bisa mengeluarkan semua potensi yang masih terpendam. Jadi inti kita bertanya itu adalah untuk melakukan itu. Nah, bisa juga dalam meramu atau memformulasikan bentuk-bentuk pertanyaan, sehingga itu nanti akan menggiring, kemudian menstimuli apa yang ada pada coaching, kemudian untuk bisa membangkitkan, menggali lagi semua potensi yang terpendam selama ini, yang sebenarnya juga kemungkinan besar sudah ada pada diri coaching. Kita kan tugasnya sebagai coach itu adalah menggali potensi-potensi melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, sehingga ketika kita bisa mengemas pertanyaan dengan baik, kemudian bisa memancing potensi yang terpendam itu, maka itu satu poin besar keberhasilan dari seorang coach, karena sudah mampu membangkitkan apa yang seharusnya dimiliki oleh coaching. Jadi menurut saya itu tidak salah itu, hanya saja perlu bagaimana untuk meramu kalimat dalam bentuk pertanyaan sehingga mampu menggiring coaching itu menggali potensinya. Jadi tadi sudah ada, hanya saja mungkin lebih bisa dikembangkan lagi sehingga nanti coaching tidak justru malah balik bertanya, tetapi dia sudah memikirkan beberapa poin yang perlu diangkat ke permukaan. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi semacam membuat pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya? Jadi pertanyaan yang sifatnya itu bisa menstimuli apa yang ada pada diri coaching, sehingga nanti coaching itu akan mengerti, kemudian nanti akan menerangkan sendiri secara sistematis apa-apa yang bisa menjadi bahan solusi pemecahan dari masalahnya sendiri. Jadi kita tidak perlu memberikan solusi, ya, namun dia sudah dapat solusi sendiri. Sudah tergiring untuk bisa menggali potensi-potensi itu, kemudian dijadikan rencana aksi dan nanti ditindaklanjuti dengan konsep yang bertanggung jawab. Itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa. Tapi sudah bagus tadi. Alhamdulillah. Dari Bu Alia mungkin? Tidak ada. Sudah dapat solusi itu senang Pak. Solusi saya sudah senang sekali. Semangat sekali. Ada lagi berarti? Sudah Pak, sudah lumayan cerah hari ini. Baik. Ya. Kalau begitu percakapan coaching untuk kali ini kita selesaikan saja, dianggap selesai. Mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk Bu Alia, sehingga nanti permasalahan yang ada di sekolahnya segera dapat mendapatkan solusi yang tepat. Amin. Utamanya bagi anak atau murid, sehingga nanti membawa pengaruh bagi semua, karena teman-temannya juga nanti bisa merasa nyaman, pembelajaran kondusif, kemudian Bu Alia juga tidak terlalu kerepotan untuk membuat rencana-rencana pembelajaran dan pelaksanaannya dalam pembelajaran di kelas. Kemudian Bu Fitri juga mendapatkan pengalaman yang sangat bagus, sangat berharga untuk nanti ke depan bisa melakukan percakapan coaching di level atau tahap berikutnya. Gitu ya. Terima kasih.